Video ini akan ngebahas rekomendasi HP harga 3 jutaan buat akhir tahun 2025. Mungkin awal tahun juga ya, karena kita uploadnya agak mepet. Yo guys, Ragadget bersama Rah Krisna di sini, dan kali ini kita akan memberikan rekomendasi HP harga 3 jutaan buat di akhir tahun 2025 atau mungkin awal tahun 2026. Nah, dari kelima HP yang nanti kita bahas, tentunya kita udah sesuaikan dengan budget kalian ya. Ada yang 3 jutaan kecil biar nanti nggak ada yang komen, "Bang, itu udah 4 juta karena 3.999." Ada kok yang 3,1 atau enggak di 3,3. Nah, tentunya ada juga yang budgetnya lebih tinggi ya, di 3,7 ataupun 3,8. So, pastikan kalian simak aja atau gunakan chapter yang sudah kami sediakan. Sip, langsung aja kita mulai dari yang pertama. Kita buka list ini dengan HP yang benar-benar ngadi-ngadi speknya, yaitu iQOO Z10R. Dari semua list pada video ini, iQOO Z10R ini menjadi salah satu, bahkan mungkin yang paling kencang ya, untuk kelas HP harga 3,5 juta ke bawah. Semua ini berkat jeroannya yang udah pakai chipset MediaTek Dimensity 7360 Turbo dengan GPU Mali G615 MP2. Kombinasi tersebut bisa menghasilkan skor Antutu versi 11 kisaran berapa? 876 ya kalau nggak salah, atau contek di sini. Ditambah lagi RAM-nya udah 8GB LPDDR4X dan storage-nya 128GB yang udah pakai teknologi UFS 3.1. Buat main game berat kayak Genshin Impact di settingan tinggi pun ini harusnya udah bisa ya. Nah, kalau soal layar ini juga salah satu yang juara ya buat di kelas 3 jutaan. Panelnya udah pakai AMOLED 6,77 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate-nya di 120 Hz. Yang paling gila, tingkat kecerahannya bisa tembus 3000 nits. Terangnya bisa menerangi masa depanmu sama dia. Setengkara nih. Oke. Nah, untuk sektor fotografi ada kamera belakang 50MP dan kamera depan 32MP yang udah sangat mumpuni buat hobi selfie ataupun buat bikin konten. Baterai 6500 mAh-nya juga sudah support fast charging hingga 90 watt. Cuman HP ini udah nggak ada slot micro SD. Jadi pilihannya ya bersyukur dengan storage 128GB atau pilih varian yang 256GB yang tentunya lebih mahal ya Pak. Nah, kalau soal bodinya sendiri, HP ini punya bobot kisaran 194 gram dengan tebalnya berapa? Ya, 7,59 mm. Lanjut ke nomor 2, ada si paling kamera di kelasnya, yaitu Tecno Camon 40 Pro 5G. Yes, ini adalah HP yang pilihan mutlak alias udah pasti the best buat kamu yang lagi nyari HP 3 jutaan dengan kamera paling bagus. Bahkan menurut DxOMark, kameranya ini bisa bersaing dan ngalahin beberapa mantan flagship seperti Samsung S24, iPhone 16 Plus, dan Xiaomi 14. Semua ini berkat kamera utamanya di 50MP dengan bukaan f1.8 dan kamera depannya juga 50MP, tapi bukaannya sedikit lebih kecil ya di f2.4. Hasil fotonya benar-benar bagus ya, bahkan bisa sedikit menyamai Samsung Galaxy S25 Ultra menurut perbandingan dari kontennya Gadgetin. Bah, ini mah top markot top dah. Gak cuma itu, HP ini juga tergolong enak buat hunting foto. Tebalnya cuma 7,3 mm dengan beratnya di 180 gram aja. Nah, soal dapur pacunya, Tecno Camon 40 Pro 5G ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 7300 Ultimate dengan GPU Mali G615 MC2. Skor Antutu versi 10-nya bisa tembus kisaran 688 ribuan poin di Antutu. Lupa ada di. Oke. RAM-nya 8GB LPDDR4X dan storage-nya 256GB UFS 2.2. Pindah ke bagian layar, Tecno menyematkan layar AMOLED 6,78 inch Full HD Plus dengan refresh rate-nya yang super kencang ya di 144 Hz. Mau dipakai scrolling TikTok ataupun mainin game kompetitif, ini tentunya udah mulus lah. Tingkat kecerahannya ada di 1000 nit, yang mana meskipun oke buat dipakai outdoor, tapi kalau kita bandingkan dengan iQOO Z10R tadi yang sampai 3000 nit, layar Tecno ini ya masih kalah terang. Nah, untuk baterainya sendiri, dia punya kapasitas 5200 mAh dengan fast charging di 45 watt. Nah, kalau soal opsi upgrade, sayangnya si Camon ini nggak ada slot micro SD.
Masuk ke nomor 3, kita punya Poco X7 5G. HP ini cocok banget buat kamu yang doyan nonton Netflix atau main game dan pengen layar lega serta cakep. Yaps, di harga 3 jutaan kita udah dapetin layar 1,5K AMOLED dengan tingkat kecerahannya hingga 3000 nits. Udah berani bewan sama matahari Depok ini mah. Nice. Refresh rate-nya juga udah asik ya, di 120Hz, yang mana ini udah tergolong mulus buat mainin game kayak PUBG Mobile atau enggak Mobile Legends. Ngomongin performa, Poco nggak pernah pelit ya, karena jeroan yang dipakai udah menggunakan MediaTek Dimensity 7300 Ultra yang dikombin dengan GPU Mali G615 MC2. Terus dia juga hadir dengan RAM 8GB LPDDR4X dengan storage-nya di 256GB UFS 2.2. Kombinasi ini menghasilkan skor 687 ribuan poin di Antutu versi 10. Cuman seperti HP-HP sebelumnya, Poco X7 5G juga nggak punya slot micro SD. Jadi kalau memori 256GB mu udah penuh dengan video-video galau itu atau quote-quote TikTok, ya harus rajin-rajin bersih sih. Soal kamera, Poco X7 5G hadir dengan lensa belakang 50MP dengan bukaan lebar di f1.5 yang harusnya udah oke buat foto low light. Terus kamera depannya 20MP f2.2. Nah, untuk baterai sendiri dia punya kapasitas di 5110 mAh dengan fast chargingnya di 45 watt. Nah, secara fisik HP ini punya tebal 8,6 mm dengan beratnya di 189 gram yang masih tergolong pas lah di tangan dan pastinya nggak seberat beban hidup kita. HP 3 jutaan terbaik yang keempat adalah Infinix GT 30 Pro 5G. Kalau budgetmu di 3,8, 3,9 atau 4 juta pas dan lagi nyari HP paling kencang di range harga tersebut, HP ini tentu menjadi pilihan nomor 1. Dia pakai chipset MediaTek Dimensity 8350 Ultimate dengan GPU Mali G615 MC6 dan yang bikin geleng-geleng kepala adalah storage-nya yang udah pakai UFS 4.0 256GB. Jujur aja ya, di HP harga 3 jutaan bahkan mungkin 5 jutaan untuk dapetin UFS 4.0 itu langka banget. Karena biasanya ada di HP 10 jutaan ke atas. RAM-nya pun udah LPDDR5X dengan kapasitas 8GB. Spek monster ini bisa ngasilin skor hingga 1,4 juta poin di Antutu versi 10. Jos banget kan? Ya jos lah. Buat mainin game berat kayak Genshin Impact atau Honor of Kings di settingan tertinggi, ini harusnya udah bisa lah ya. Layar ini juga menjadi salah satu yang terbaik yang bisa kita dapatkan, khususnya kalau kebutuhanmu gaming di kelas 3 jutaan. Panelnya berukuran 6,78 inch 1,5K AMOLED dengan refresh rate 144Hz. Yang paling nggak masuk akal adalah tingkat kecerahannya yang bisa tembus 4500 nits. Nah, kalau kita bahas kameranya, kamera utamanya ini punya resolusi gede banget ya, di 108MP dengan f1.89 dan kamera depannya 13MP dengan bukaan f2.2. Baterainya juga tergolong gede ya, 5500 mAh yang udah didukung 45 watt fast charging. Secara fisik, HP ini tetap enak digenggam karena tebalnya cuma 7,99 mm dan beratnya di 188 gram aja. Kita sampai di list HP terakhir, yaitu Samsung Galaxy A26. Samsung memang selalu bisa kita rekomendasikan dalam kategori HP. Apalagi buat kamu yang memang dari dulu percaya sama brand Samsung ini dan suka dengan after sales-nya. Speknya emang nggak segila HP-HP sebelumnya, tapi kita bakalan dapat jaminan software update hingga 6 versi OS. Terus dia juga dapetin security patch hingga 6 tahun dan One UI yang stabil serta nyaman. Bahas soal jeroan, Samsung Galaxy A26 pakai chipset Exynos 1380 dengan GPU Mali G68 MP5. Meskipun masih banyak orang yang alergi dengan Exynos, tapi sebenarnya secara performa, si Exynos 1 ini udah tergolong cukup mumpuni lah buat keseharian ataupun main game-game ringan. Untuk performanya sendiri, skor Antutu versi 10-nya bisa dapetin angka di 680 ribuan poin. Multitasking juga lancar ya, karena RAM-nya ini tergolong lega di 8GB LPDDR4X dan storage 256GB yang udah pakai teknologi UFS. Buat mainin game kayak Mobile Legends atau mungkin Genshin di settingan low atau medium dan kayak kebutuhan harian lainnya, ya ini tentunya udah lumayan satset lah ya.
Layarnya khas Samsung dengan panel 6,7 inch Full HD Plus Super AMOLED. Ya, ini panelnya Super AMOLED dengan refresh rate-nya di 120 Hz. Warnanya kontras, hitamnya pekat, dan tingkat kecerahannya bisa tembus 1000 nits. Jadi kalau kita pakai di bawah teriknya matahari Jakarta, harusnya masih cukup aman. Untuk sensor kamera, di belakang ada lensa utama 50 megapiksel f1.8 dan kamera selfie 13 megapiksel f2.2. HP ini sendiri punya bobot kisaran 200 gram dengan ketebalannya di 7,7 mm. Yo guys, itu dia rekomendasi 5 HP, hampir nyebut laptop ya. 5 HP harga 3 jutaan di akhir tahun atau awal tahun 2026. Nah, dari kelima HP tadi kalau kita simpulkan, HP yang paling recommended yang mana? Ya ini tentu sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Kalau kalian nyari yang performa gaming rata kanan, yang tentunya Infinix GT30 Pro itu paling the best. Kalau kalian nyari kamera yang paling bagus ya Tecno Camon 40 Pro, ya pilihan yang nggak bisa kita bantah. Tapi kalau budgetnya 3 jutaan kecil, berarti yang paling oke HP nomor 1 tadi. Nah, apapun pilihan HPmu, kamu bisa menemukan pembelian atau link terpercayanya di keranjangnya YouTube Shopping beserta dengan harga terupdate dan promo kalau lagi ada. Oke, itu aja. Kalau kalian masih punya masukan atau apapun, silahkan drop di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah nonton. Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka. Dan kita ketemu di video selanjutnya. Semoga kekejar buat akhir tahun ya uploadnya. Yuk, semangat itu.